Ini masalah ini di masyarakat sendiri pro kontra. Yang kedua, ikhtilaf, beda pendapat dan pandangan, beda pemahaman. Bagaimana supaya satu paham kita mengenai mengkodo surat ini, Pak? Bapak-bapak sekalian, kita jelaskan dulu apa itu mengkodo sholat. Sholat cuma dua, dilihat dari sudut waktu. Satu namanya sholat tunai. Tunai artinya tepat waktu. Itulah yang kita usulkan. Ada lillahi ta'ala. Itu tunai ya Pak. Baru yang kedua, sholat yang kita kerjakan tak lagi di waktunya. Tak lagi di waktunya. Ini namanya sebut qodoan. Ditulis dengan huruf A, Q, Dol, pakai alif. Panjang itu, qodoan. Maksud sholat qodo, dikerjakan dia tidak lagi di waktunya hari itu. Hari itu Pak. Lamanya saya tak sholat zuhur tadi. Ya udah, kapan pun saya kerjakan udah kodo namanya. Walaupun besok di waktu zuhur kodo namanya. Pokoknya sholat yang dikerjakan bukan lagi di waktunya itu kodo. Itu bagaimana? Nah, hukum. Bagaimana Pak Ustaz? Saya waktu muda jarang sholat, atau bolong-bolong sholat, atau tak sholat sama sekali. Kan tiga Pak, jarang sholat, bolong-bolong, tak sholat sama sekali. Alhamdulillah, umur saya 53, cucu sudah 2, berubah padi, turun hidayah, makbul doa ayah saya dalam masa. Ihdinas siratal mustaqim, doa yang beban ayat ini menitis air mata, menyesal. Belajar sholat dia, ataupun paling tidak dia berlancar sholatnya, udah pandai sholat dia tetap tekad ini Pak namanya azam. Setelah tekad menyesal, berubah. Inilah tobat itu Pak. Kalau nggak menyesal Pak, nggak akan tobat. Orang yang menyesal nggak ada tekad di hati juga nggak tobat. Jadi harus ada tekad, ada penyesalan. Beruntunglah kalau datang penyesalan dibarengi dengan tekad untuk berhenti. Umur 52 berubahlah, ikutlah dia walaupun muda-muda dalam keadaan malu. Bahkan dia udah bawa tanahnya, sholat lah udah bawa tanah pula, kata orang pula itu. Padahal sih harusnya gak dia. Alhamdulillah berubah pokoknya. Mau dikasih sport, bukan dia. Nah, dia lah, jangan masalah. Nah, tobat. Allah terimakah tobatnya? Insya Allah. Insya Allah Tuhan itu pengampun penyayang. Kecuali bapak syirik. Kalau syirik pula nggak terima Pak. Dua itu dua katanya. Satu Allah, yang kedua yang di sana itu di pinggir-pinggir sini yang karena pelaku katanya. Oh itu nggak ya Pak. Itu nggak diterima tobatnya Pak. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an wa yaghfiru dzalika min syirku billah. Semua Allah itu menerima tobat hamba kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan si Bapak, terimakah tobatnya? Terima. Pertanyaan, bagaimana sholat yang tinggal itu? Bagaimana
tinggal itu berapa tahun? Kan begitu Pak. Datang Nabi. Ini hadis. Kata Nabi kita, man taraka sholatan aw na'iman qablaha falyusalliha idza dzakaraha. Yang sekali, barang siapa yang meninggalkan sholat atau lupa dia atau tertidur dia sebelum masuk waktunya, falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tidur sebelum masuk waktu, tidur dia, ajan tak tenang sampai habis waktu, harus sholat kalau sudah habis waktu. Inilah qadha. Akan lupa, saking sibuknya dia itu uang pula. Dia lupa dunia ini apa? Dia dengar lagi aja. Sampai habis waktu itu, asal belum sholat aku, uang dua belum siap tidur. Tak berdosa yang lupa tidur sebelum waktunya, tak sholat tak berdosa, cuma tetap wajib diqadha. Bagaimana sholat yang tadi? Dia bukan tidur, bukan lupa, malah sengaja. Ulama dalam hal ini beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan tidak usah lagi diqadha, cukup yang sudah diingat itu saja diqadha. Ada juga ulama yang mengatakan harus diqadha. Nah, kita ambil jalan tengah. Kita ambil jalan tengah Pak ya. Qadhalah Pak semampu. Ini kita buktikan. Berapa tahun dia tak sholat, qadhalah semampu. Sehari, 2 hari. Biarlah awal sholat subuh 2 kali. Biarlah Allah sholat zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 3 kali, berapa lama? Dan seminggu seminggulah harus kita buktikan. 2 minggu, dalam minggu ketiga dosa hari, serahkanlah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa telah bertobat. Ini dia hukum mengqadha. Jadi yang wajib tegas diqadha, sholat yang tinggal kita karena lupa atau tertidur sebelum waktunya. Kalau jemaah tidak ragu harus diganti. Kalau yang disema yang kayak gitu Pak, qadhalah semampu. Jangan ragu-ragu lagi, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu kita dalami, di mana nanti kita lihat titik kurangnya dikaitkan dengan kasus. Kekurangan ini kita upayakan kita cukupkan sehingga bisa menutup ataupun bermanfaat dalam hal kasus tadi. Bapak-bapak sekalian, ayat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Ayat ini, inna sholat, inna sungguh, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya inna harfu taukidin wa nasbin. Kata inna, kalau orang Arab bilang inna, apalagi Tuhan bilang inna, positif, mempositifkan saya. Inna sholat, sungguh sholat, tanha anil fahsya, tanha mencegah, andai fahsya yang keji, perbuatan keji, wal munkar, perbuatan yang munkar yang bertentangan dengan ajaran Allah, dengan ajaran Allah. Ini namanya hikmah dan manfaat sholat, bukan hakikat Pak. Kalau hakikat kan suatu kebenaran yang lahir dari ilmu, itu hakikat. Makanya ilmu
ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, itu ditauhid. Jadi hakikat itu ditauhid. Nah, jadi ayat ini menjelaskan hikmah, manfaat atau rahasia, sirrun rahasia. Benarkah sholat itu hikmahnya mencegah kemungkaran? Benarkah sholat itu hikmahnya untuk mencegah kekejian? Jawabnya benar. Apabila ada orang yang ragu, bahkan dia menentang, oh sholat itu nggak benar mencegah kebatilan dan keimpinan. Kalau dia bilang begitu, tersalah. Dia udah menentang ayat ini. Jadi kasusnya pejabat makin rajin sholatnya makin hebat korupsi. Makin rajin sholat duha dia kepala sekolah, makin hebat melaksanakan pungli. Usah saya rasakan kawan saya pensiunan dari Semarang Negeri 13 saya. Terus saya bilang sama orang di Semarang Bosi, Mak, dia kepala saya, usianya lahir tahun 64 dia. Jauh muda dari saya, kepala sekolah termuda di Sumatera Utara pada Semarang. Masya Allah, rajinnya sholat duha. Kalau udah jam 9, tutup kantor ruang kunci setengah jam. Datang orang bapak sekolah, sehingga di pintu itu bikinnya bapak keluar, kepala keluar, sedang menjadi sholat. Wah, tapi kalau mencegah orang sogok dalam hati itu, rajin sholat 5 tak tinggal, sholat 2 tetap. Oh, ini jahat dan kurang ini itu. Apakah ini mengingkarkan Quran? Jadi ini kasus ini bukan. Kembali kepada sholat. Bagaimana dia rupanya sholat? Cukupkah syaratnya? Cukupkah rukunnya? Lengkapkah sunat-sunatnya? Minggu lalu dah kita tambahkan apa ya? Khusyukkah dia sholat itu secara zahir? Khusyukkah secara batin? Minggu lalu kita terangkan singkat. Sholat yang khusyuk secara zahir lengkap, benar, prakteknya sebagaimana dipraktekkan oleh Rasul. Seluruh kamar itu pun yang dia lakukan ini, peradaban ini semua benar, karena salah. Itu khusyuk lahir namanya. Baru khusyuk batin itu di surat Toha ayat 14. Dalam surat Toha ayat 14, akhir sholat dan dzikri, tunaikan sholat itu untuk mengingat. Berarti sholat itu adalah zikrullah. Terlatih dia selama sholat itu dari awal sampai akhir. Zikrullah, ingatan kepada Allah, nggak lepas. Waktu dah sholat Pak, saya ini banyak kepada Allah ingat. Tapi Allah udah lari ke sana kemari. Artinya pula khusyuk batinnya kan begitu Pak. Jadi kalau ayat itu jangan kita ragukan. Kalau memang benar sholatnya itu sesuai dengan petunjuk syariat, sesuai dengan petunjuk hukum, insya Allah dia akan terbebas daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu juga kuncinya. Makanya begitupun kita tak bolehlah menuduh, oh rajin sholat, bandel juga. Berarti kamu tak benar sholat kamu yang menilai itu kan Allah. Tapi secara ilmiah ini jawabnya. Secara singkat, belum memenuhi kriteria sholat yang mencegah kemungkaran yang dilakukan itu. Belum memenuhi. Itunya jawabnya ya Pak ya. Makanya kita berusaha seperti ini, kaji pelan-pelan, tambah-tambah, sehingga semakin meningkat kualitasnya. Meningkat kualitas sholat kita. Kita kan selama ini tingkatkan baru kuantitas. Wajib tak tinggal, tambah sunat-sunat, qabliyah, ba'diyah, dua.
Tahajud, zikir, baru kualitasnya. Jadilah meningkat kualitas dulu, lama-lama yang lain mengikut. Karena peningkatan kuantitas akan juga meningkatkan kualitas sebab. Mari kita tingkatkan kualitas surat kita ini supaya menjadi mencegah kemungkaran dari dalam diri kita. Terima kasih. Bapak-bapak sekalian, hari Jumat, hari Kamis sampai dengan Sabtu, Sabtu sampai dengan Kamis, hari Jumat, kita kan disuruh sholat sunnah qabliyah az-zuhri selain Jumat. Pertanyaan, apakah di hari Jumat itu kita dituntut sholat qabliyah? Kita jawab belum. Kalau begitu nanti nggak ketemu. Apakah dituntut qabliyah? Kita jangan salah paham. Di hari Jumat tidak ada suruhnya untuk sholat sunat qabliyah Jumat. Tidak ada. Tidak ada. Ba'diyah ada. Ba'diyah Jumat ada. Malah ba'diyah Jumat lebih bagus ba'diyah Jumat. 4 di masjid, 2 sampai di rumah kasih 4 buka 2. Awak anak di rumahnya nggak pernah ini kan? Jadi selesai azan pertama itu Pak, selesai azan pertama itu apa yang bilang? Inilah. Surat apa itu? Jawabnya surat sunat mutlak. Apa surat sunat mutlak? Surat sunat tak bernama. Sengaja saya surat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Boleh. Surat sunat mutlak. Kalau kita niatkan surat sunat ba'diyah, pasti terjebak kita kepada kesalahan. Qabliyah terjebak. Selama ini banyak. Kita yang perlu kita luruskan ya. Setelah azan pertama di hari Jumat, kalau kita surat sunat itu namanya surat sunat mutlak. Mutlak artinya surat sunat tidak bernama. Semua surat itu kan rata-rata bernama. Qabliyatan, surat duha, surat tahajud, surat witir, surat tarawih, surat ini, surat itu kan bernama semua. Yang sebelum Jumat itu tidak ada namanya, surat mutlak lah. Ada dituntun dalam. Ada hadisnya bahwa disuruh kita surat mutlak. Kapan saja boleh. Jadi yang kita amalkan itu setelah azan pertama itu namanya bukan qabliyah, tetapi sholat sunat mutlak. Kembali ke pertanyaan Bapak, kalau kita masuk ke masjid lagi khatib tadi, apakah kita sholat qabliyatan? Apakah kita sholat tahiyatul masjid? Jawabnya Pak, enggak ada di situ tuntutan mutlak. Yang ada di situ hanya tuntutan tahiyatul masjid. Nah, gitu ya Pak ya. Bapak Ibu sekalian, sholat berjamaah ke masjid, jamaah yang lima ini tentunya Pak. Ulama beda pendapat penetapan hukumnya. Ada ulama yang mengatakan sunat saja. Ada yang ulama yang mengatakan fardu kifayah. Untuk itu. Karena keras sekali Pak tuntutannya, ada 3 hadis. 1 hadisnya, ada seorang laki-laki yang buta, berjarak 5-6 rumah dari masjid. Pergi dia ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, tolonglah kasih sama saya prioritas. Izinkanlah saya Rasulullah sholat ke masjid. Kata si laki-laki buta itu. Oh iya, kata Nabi. Pergi dia, mengarah kira-kira berperangkap di mana balik. Lagi. Ada enggak yang menuntun? Oh ada. Dengar ayat kami di rumah. Oh dengar kali Rasulullah.
Sekira-kira sesekali ada yang menuntut. Ada, tentunya ada. Saking penting apa ya? Si buta ini Pak. Satu hadis kedua yang saya bilang tadi, tidak sempurna sholat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid baru sempurna. Wah, ketiga, kalau enggak merugikan orang katakan, kusuruh kalian membakar rumah orang yang enggak ke masjid. Tiga, wah, mana kalau enggak merugikan? Bukan pula dia bilang bakar rumah yang enggak ke masjid, bukan begitu. Masih ada kaitannya juga hadis itu. Karena begini tiga hadis yang keras menuntut supaya berjamaah ke masjid, timbullah perbedaan pendapat antara sunnah dengan para ulama. Jadi berdosa saya ini, berdosa kalau Ustaz tinggal di sini sama kajian ini berdosa kita. Kalau lebih payah kan lebih payah. Mudah-mudahan kalau kita anut yang sunnah ini rugilah kita. Kalau kita anut dalam bagian berupaya ini bagus. Itulah gunanya pilihan itu Pak. Nah, karena itu Pak, letak perbedaan ini di sini. Cuma bagaimana perempuan? Ini kan berjalan Pak. Bagi kita laki-laki itu dah hukum. Bagi perempuan bagaimana pula? Ada paham, Ustaz? Perempuan kan nggak perlu ke masjid. Ada hadisnya Ustaz. Jangan hadisnya. Perempuan itu sholat mereka lebih bagus di rumah. Nanti itu jawabnya. Baca hadis itu jangan separuh-paruh. Kalau ada yang bilang gitu, gak usah perempuan ke masjid karena sholatnya lebih bagus di rumah. Kalau begitu dibilang Ustaz itu namanya Ustaz yang tak dibacanya hadis itu penuh. Hadis itu kan begini, la tamna'un nisa'a ilal masjid wa salatuhunna khairul lahunna fi buyutihinna. Ya. Jangan kalian cegah perempuan ikut ke masjid sekalipun sholat mereka lebih bagus di rumah. Itu hadis itu Pak. Bukan perempuan lebih bagus di rumah. Bukan begitu. Jangan cegah. Ada begitu. La tamna'un nisa. La jangan. Tamna'u cegah. Nisa perempuan. Jangan cegah perempuan itu ikut ke masjid. Makanya hadis lain memberi petunjuk selain ini. Boleh ibu-ibu ikut ke masjid dengan syarat. Satu, ada tempat tersendiri yang memakai takbir bila sholat seperti ini. Syarat kedua. Kedua, tempat mereka tersendiri yang bercampur aduk kecuali tawaf. Kalau tawaf di Masjidil Haram cuma itu tempat tawaf, nggak boleh yang lain kan gitu ya. Di Medina adalah pisah. Ada tempat tersendiri. Berikut, perempuan jangan memakai pakaian dan perhiasan yang mengundang birahi. Tak usahlah pakai lipstick, apalagi parfum. Hatiku goncang kemarin. Saya bikin contohnya. Contohnya kan begitu ya. Apalagi jangan dengan berpakaian yang mengundang birahi. Itu semuanya syarat Pak. Jangan pakai wangi-wangian. Itu sudah syarat. Bila aman itu, mereka boleh ke masjid sehingga mereka pun mendapatkan hak. Hak apa? Karena dibilang langkah kanan menuju masjid bertambah pahala, langkah kiri menghapuskan dosa. Dapat mereka sholat berjamaah. Dapat mereka itu bermajelis taklim seperti ini.
dapat mereka keamunan. Masa kita ada yang dapat? Makanya masjid kita ini kita buat memenuhi persyaratan seperti ini. Jadi tidak dilarang perempuan masjid. Sama jadinya kalau cukup besar. Begitu Pak. Terima kasih. Mau tahu nanti hadisnya ini kitabnya Kitab Fikih Sunnah jilid 1 bab sholat halaman 127 Kitab Fikih Sunnah. Hadisnya begini. An Abi Hurairah, sumbernya dulu sanadnya di ujung Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Bunyi hadisnya Nabi kita bersabda, "Sallu qabla al-maghrib." Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib liman syi'tum. 3 kali ulangan. Salat sunat kalian sebelum maghrib. Salat kalian sebelum maghrib, salat sunat sebelum maghrib. Bagi yang mau aja. Li bagi man barang siapa. Syi'tum yang hendak kamu yang membakar orang Melayu. Salat sunat bagi namun enggak saya. Karena begini redaksi hadis ini, ulama mengatakan sholat sunat qobliyah itu tidak dikuatkan. Itu ada masalah. Jadi kalau ditanya orang, ada hadisnya ada. Belum perlu ditulis besar-besar ini. Ada hadisnya belum. Sumbernya Abu Hurairah, hadis rawinya Bang Bukhari. Sorry. Cuman karena begitu matan kita redaksi. Orang Arab bilang matan, orang kita bilang redaksi. Redaksinya bentuk kata-katanya begitu, sehingga ulama memfatwakan sunat yang tak dikuatkan tetap sunat. Jadi memang prakteknya ini tak semua masjid buat, tapi masjid diri buat. Kalau saya survei, start buat masjid tua. Silakas Jalan Patimpus, saya lama tinggal di sana 21 tahun. Al-Ikhlas Jalan Medan Deli Tua, saya 26 tahun di situ, saya boleh. Dan Al-Ikhlas sudah buat, bagus.